Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Ini episode 984 ya Pak Gren. Ya. Kita mulai dengan ini. Pria ini pertanyaannya teologi nih. Ya. Kita pindahkan saja ya. Dari saudara Galang, dari Pak Galang, pria usia 40 tahun di Belitung. Ya. Pak Galang, pertanyaan Anda akan kami alihkan di menjawab trinitas dan menjawab doktrin. Ya. Oke. Berikutnya Pak, teruskan. Baik. Selanjutnya dari seorang perempuan usia 58 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, jemaat GSKI, dan tinggal di daerah Jakarta Timur. Ya. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Saya dan suami sudah ikut Pak Eras sejak di gereja lama. Ya. Kadang kami ibadah di mana ada Pak Eras. Maka kami akan datang beribadah di gereja tersebut. Saya terdaftar di GSKI Kelapa Gading. Namun sejak logos, suami saya minta kami tidak beribadah di GSKI lagi. Hingga saat ini kami seperti nomaden atau pengembara yang beribadah ke sana kemari. Dan GSKI ada ke GSKI, ada juga ke tempat lain maksudnya. Memang suami inginnya di gereja yang pengajarannya masih sealiran dengan Pak Eras. Setiap pagi saya mendengarkan doa pagi di TV Ruang Keluarga. Tapi maaf Pak, disambi dengan mengerjakan pekerjaan rumah dan persiapan pergi ke kantor. Suami saya tidak melarang saya mengikuti doa pagi. Demikian juga dengan Abam. Sering saya menyetel dari TV, jadi kadang suami juga ikut mendengar. Tidak secara khusus dia mendengar, tapi sambil mengerjakan sesuatu. Sebelumnya saat kami ibadah di Arta Gading, kami melihat ada lagu-lagu yang kami tahu awal liriknya adalah Yesus, namun diganti dengan bukan Yesus, sehingga akhirnya suami memutuskan untuk tidak beribadah di GSKI lagi. Ya, saya ganti Tuhan. Karena kalau kita menyebut Yesus rasa tidak pantas. Yesus tidak mungkin saya ganti nama lain. Yesus saya ganti Tuhan. Ya, ini perlu diketahui ya. Betul. Yesus tidak saya ganti nama Yahweh juga. Karena Yesus bukan Yahweh, Yahweh bukan Yesus. Oke, terus. Ya. Saya sempat ngotot untuk tetap di GSKI. Tapi suami bilang ajaran Pak Eras ada yang sedikit beda dan cukup mengganggu, mendikotomi Elohim Yahweh dan Yesus. Jadi ya sudah, saya tidak mau ribut. Menurut kami, untuk pembentukan karakter, hidup suci dan kudus, ajaran Pak Eras sangat oke dan mantap. Doa pagi dan Abam membentuk saya untuk hidup semakin diubahkan seturut dengan maunya Tuhan, meskipun saya merasa masih sering meleset. Berbeda dengan suami saya melihatnya sangat rohani sekali, dekat dengan Tuhan, doa pribadi setiap hari 1 jam lebih, dan selalu baca firman Tuhan, apalagi setelah pensiun dan banyak waktu luang. Saya lihatnya, apa yang Pak Eras minta untuk kami lakukan sudah dijalankan oleh suami saya. Setiap minggu kami beribadah keluarga berempat. Ini sudah berjalan lebih dari 10 tahun dan hanya menyanyikan lagu-lagu Pak Eras, terutama yang ada kata-kata Yesus. Tapi puji Tuhan, Jumat Agung dan Paskah kemarin suami memutuskan untuk ibadah di Arta Gading setelah berbulan-bulan tidak ke Mall Arta Gading. Mungkin memang kami sudah sangat terbiasa mendengar khotbah Pak Eras. Jadi ketika ibadah di gereja lain, kok seperti ada yang kurang. Sehingga ketika Jumat Agung dan Paskah kemarin, kami sangat menikmati dan diberkati. Kami memang sangat menyukai lagu-lagu Pak Eras yang liriknya senantiasa menguatkan. Demikian juga dengan khotbah-khotbah Bapak yang selalu menekan untuk hidup suci. Anak saya awalnya aktif di pemuda, tapi terus langsung stop. Setelah kemarin ibadah di Mall Arta Gading, dia izin ke suami mau aktif lagi. Kata suami, tapi kamu harus punya prinsip dan pengertian mengenai Yesus Tuhan. Seperti bapaknya atau suami saya, Pak. Dia mungkin kurang mendengar lengkap. Ya. Yesus itu Tuhan. Jadi kalau hanya mendengar kata orang bisa rusak. Ya. Ini kuasa kegelapan luar biasa loh, mau merusak kehidupan Kristen Ya. yang murni itu. Terus. Betul. Selama tidak ibadah di GSKI, separuh persembahan saya yang tidak besar tetap saya kirim ke GSKI dan separuh lagi ke gereja di mana saya ibadah yang berpindah-pindah itu. Bagaimana ya Pak? Saya sih maunya di GSKI terus, tapi kan tidak mau ribut dengan suami. Belum tahu juga minggu depan akan ibadah kemana lagi. Dan memang suami belum memutuskan kami akan menetap di gereja mana nantinya. Tuhan berkati terus pelayanan Pak Eras dan tim. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebenarnya tulisan seperti ini menyedihkan hati kita ya. Ya. Kalau belajar sungguh-sungguh mengenai logos, monoteisme, Tuhan, itu memiliki dampak atau implikasi terhadap kehidupan rohani. Kesucian harus dibangun dari doktrin yang benar.
Kita itu harus dipenuhi logos sampai mengalami kepenuhan Allah itu baru sempurna. Nah, tapi begini Bu, Ibu tetap ikut pemberitaan firman lewat truth.id, suami tidak melarang ya mendengar abam dan doa pagi. Hidup Ibu harus diubah. Nah, kalau suami Ibu ini pria yang baik, saya ingatkan satu hal. Tuhan akan sentil dia. Saya nggak bilang pukul, sentil dia. Supaya dia berkiblat kepada ajaran yang benar dan pendeta yang benar. Oke, itu saja. Ya. Teruskan. Baik. Selanjutnya, seorang pria 62 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak di Bintaro, Tangerang Selatan. Saya sangat tergoda dengan ayat menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan pada umumnya sangat banyak gereja-gereja mengatakan itu. Lalu, bagaimanakah pengertian yang sebenarnya? Padahal yang saya dengar dari Pak Eras, tubuh kita dan seluruh yang kita miliki adalah milik Tuhan. Untuk selalu dalam penyembahan kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Ya, benar itu. Terus? Maaf saya mengikuti Pak Eras bolong-bolong dan hanya memilih tema yang saya suka. Terima kasih, salam sehat selalu juga buat seluruh tim truth.id. Kamu jangan memilih tema yang sama Bapak ya, Pak ini. Pak Susanto ya. Iya. Bapak harus minta petunjuk Tuhan. Khotbah apa yang harus saya dengar? Karena kadang-kadang tema itu tidak mewakili seluruh isinya. Yang Bapak butuhkan itu bisa ada di dalam tema yang Bapak pikir itu tidak menarik atau tidak Bapak butuhkan. Bapak berdoa, Tuhan tema khotbah apa yang patut saya dengar dan pendeta mana yang harus saya dengar. Nanti Roh Kudus akan pimpin. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu memang sebuah ibadah yang tidak dibatasi oleh ruangan, waktu, dan cara. Bukan seremonial maksudnya. Seluruh kehidupan kita, baik yang kita lakukan, makan atau minum atau apapun, itu kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Ya? Oke. Saya kira cukup. Ya. Teruskan. Baik, selanjutnya masih dari seorang pria, usia 56 tahun, masih berstatus single, tinggal di Amerika Serikat. Shalom Pak Erastus beserta tim Abam. Ini yang ketiga kalinya saya chat ke Abam. Tapi kali ini saya tidak bertanya. Saya cuma dengar ada penanya di Abam yang menyarankan gerakan 100.000 rupiah. Dan orang dekat Bapak juga menyarankan gerakan 1 juta rupiah. Tapi bagaimana kalau gerakan peduli Abam jadi tergantung dari pecinta suara kebenaran dan pendengar Abam? Sebab takutnya ada yang tergerak hatinya, tapi kemampuannya cuma 100.000 atau 200.000 rupiah. Dan mungkin juga ada yang sanggup 1 juta, 2 juta, dan 5 juta rupiah. Saya merasa senang ternyata masih ada Bapak yang mengajarkan kebenaran dan kepedulian yang tulus tanpa batas. Saya sangat terharu, Pak. Andai kata setiap orang, dalam hal ini pemimpin gereja, yang punya hati seperti Bapak, betapa indahnya kehidupan ini di mata Bapak di surga. Kalau memang gerakan peduli Abam dilaksanakan, bisakah transfer ke rekening gereja? Maaf Pak kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Maklum Pak, pendidikan saya rendah. Tuhan memberkati Bapak Erastus beserta keluarga dan para hamba Tuhan di GSKI yang terus berjuang se-ekstrem-ekstremnya untuk hidup kudus dan tak bercela sampai Bapak berkata, tugasmu sudah selesai anakku. Bapak, ini luar biasa loh. Ini di Amerika loh. Iya. Namanya Pak Acun. Nah, kami memperdulikan sekali usul itu, sedang kami menggodok ya, supaya kami tidak salah melangkah. Karena sebenarnya kami sedang berusaha untuk jangan sampai orang kehilangan kepercayaan. Seperti doa pagi jam 5, setelah doa pagi sering muncul rekening gereja. Iya. Itu saya larang. Jangan sering muncul. Sesekali muncul boleh. Tapi kalau muncul kesannya kita cari uang nanti. Maka saya larang itu. Itu pun kami berhati-hati. Walaupun kami ini membutuhkan biaya yang sangat besar karena kami punya 3 STT, punya beberapa atau termasuk banyak ya belasan sekolah umum, bahkan ada puluhan sekolah yang kami sponsori. Berat sekali. Tapi sejauh ini masih dilewati walaupun ya kadang-kadang tambal sulam ya, tapi masih bisa dilewati. Kami akan memikirkan ini dan akan menyampaikannya. Jadi dari respon-respon Abam yang sudah ada menunjukkan bahwa gerakan ini bisa dijalankan. Ya, hanya khawatirnya jangan sampai orang salah menilai. Kami bukan mau cari uang.
Kami memberitakan kebenaran dan kami yakin kalau kami memberitakan kebenaran, Tuhan akan mencukupi kebutuhan pelayanan kami. Terima kasih Pak Acun. Ya, thank you so much for your suggestion, for your advice, for your inspiring. Thank you so much. Oke. Selanjutnya, dari seorang pria 58 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, berjemaat di gereja mainstream, dalam hal ini mungkin Protestan, tinggal di Tambun Selatan, Bekasi. Iya. Setelah doa pagi hari ini, Pak Pendeta Erastus menyampaikan rencana bahwa akan ada sekolah teologi reguler malam. Mohon info berikutnya melalui komunitas ABAM atau info lainnya. Bisakah seusia saya yang sudah 58 tahun ikut serta? Bisa. Kerinduan saya sejak masa kerja lalu sampai pensiun sekarang untuk rindu sekolah teologi. Semoga berkenan untuk bisa mengikutinya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita membuka sekolah reguler malam. Ya. Ada tatap muka, juga ada melalui Online. blended learning, blended learning, melalui online, dan kami tetap strict dalam aturan regulasi pendidikan pemerintah. Ya, tolong ini dihubungi untuk bisa diberi informasi. Ya, Fakultas Teologi ya Pak Gren ya. Betul Pak. Oke, teruskan. Baik. Atau mau ditambahkan soal reguler malam? Oh iya, nanti untuk pendaftarnya akan diinfokan langsung, nomor telepon dari adminnya, Bapak bisa langsung mendaftarkan di situ nanti. Begitu Pak. Oke, yuk. Teruskan. Baik, selanjutnya dari pria 42 tahun, sudah menikah, memiliki 1 anak di Bandung. Halo, salam sejahtera untuk semua tim Truth.id, khususnya Abang. Terima kasih banyak atas semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya selama ini. Saya sangat diberkati dengan khotbah Pak Eras tentang doa pribadi. Bagaimana setiap orang harus mampu memiliki hubungan yang erat secara kontinu. Lebih lagi sampai punya tempat spesial di hati Allah Bapa. Pak Eras mengajarkan poin-poin yang begitu terperinci tentang ini. Step by step penuh dengan semangat. Dan sampai satu titik air mata saya mencair. Ketika Pak Eras berdoa di pojok ruangan dan sang istri melihat. Khotbah ini membawa doa saya ke level yang lain. Menjadi lebih intim, lebih dalam. Seperti kita masuk ke dalam sebuah realm atau alam yang baru. Begitu terasa damai sejahtera. Padahal masalah yang saya hadapi belum terselesaikan. Namun tidak terbendung sukacita surgawi pada malam itu. Puncaknya ada satu. Ketika mulut terdiam, air mata mengalir, badan terasa hangat terpaku, namun hati meluap kegirangan. Sebuah pengalaman yang saya tidak pernah alami. Jujur, saya sangat ingin punya jam doa pribadi dari dulu. Namun setelah mencoba beberapa masukan, hanya Pak Eras yang bisa membawa saya ke dalam ini. Tuhan mengerti semua beban dalam hidup ini. Dan Dia memberi kekuatan serta hikmat supaya saya sanggup melewatinya, sehingga saya bisa mengatakan, tanpamu saya tidak bisa. Pegang tanganku, saya butuh Engkau ya Tuhan, ya Allahku. Sungguh Tuhan menunjukkan kasih-Nya lewat Truth.id, sehingga banyak orang dapat mengerti tentang kebenaran sejati yang sulit didapatkan di tempat lain. Bolehkah ajaran khotbah ini menjadi sebuah jurus juga ya Pak? Nama jurusnya adalah jurus abadi, doa pribadi. Untuk melengkapi jurus 3D atau jurus gasak, gerakan satu kata. Mengingat bahwa doa pribadi adalah senjata yang mutlak dan harus dimiliki oleh seorang murid Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak rohaniku. Sehat selalu, jangan lupa istirahat, jaga fisik dan selalu diberkati Elohim Yahweh. Amin. Amin. Aduh, terima kasih untuk masukannya ya, Pak Awi. Pria usia 42 tahun, bro. Anda orang yang punya hati lembut. Anda punya hati lembut. Anda orang baik. Anda orang yang bisa dipersiapkan menjadi perwira tinggi kerajaan surga. Bukan sekedar security, rumahan, atau hansip RT. Anda bisa diperwira tinggi untuk kerajaan surga. Tetap setia mengikuti Truth.id dan jangan lupa doa pagi jam 5. Karena itu akan memberi kekuatan yang luar biasa tiada tara. Ada yang mau ditanyakan nggak di sini? Cukup. Cukup ya? Ya. Tuhan berkati Pak Awi ya. Ya. Tuhan memberkati. Haleluya. Selanjutnya dari seorang perempuan 57 tahun, sudah janda, memiliki 4 anak di daerah Tegal, Jawa Tengah. Anak saya menemukan jodohnya dari gereja Katolik. Syarat untuk menikah, anak saya harus jadi Katolik. Saya harus bagaimana? Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ini dari gereja Pentakosta ya. Ya.
apakah ada aturan ya pemberkatan di gereja Katolik harus jadi Katolik ya? Sepertinya enggak. Enggak ya kayaknya. Sepertinya Ya. enggak. Kayaknya enggak setahu saya. Syarat untuk menikah, nah ini aturan yang membuat aturan siapa? Karena dalam pengalaman memang saya juga menemukan satu Katolik, satu bukan juga bisa. Tidak harus masuk Katolik. Ya, ibu harus membuat pendekatan tanpa keras, ya, persuasive approach, pendekatan yang lembut, bahwa sebaiknya tidak pindah Katolik, walaupun suaminya atau istrinya Katolik. Ya, bisa saling membangun iman dalam perbedaan denominasi. Dan kalau bisa coba direnungkan kembali, ditinjau ulang apakah itu hubungan dari Tuhan atau tidak. Betul nggak? Yeah. Hanya itu yang kita bisa jawab. Oke. Ibu berdoa saja, minta petunjuk Tuhan. Ya. Oke. Ibu harus jadi rohani, militan, sampai bisa menggarami anak ibu. Ya. Oke, teruskan. Baik. Selanjutnya dari seorang pria 40 tahun punya satu anak di Bandung. Shalom. Tentang jodoh ya Pak. Maaf saya mau bertanya. Apakah agama Kristen boleh menikahi agama Islam Pak? Pak Nono Sumarno ya. Di dalam kekristenan mutlak absolut orang Kristen tidak boleh menikah dengan agama apapun. Harus menikah dengan orang yang seiman dan dewasa rohani. Jika tidak, silakan. Lalu tuai kamu menabur pelanggaran terhadap firman Tuhan. Mutlak absolut, ekstrim tidak. Bukan hanya dengan satu agama, dengan agama apapun. Harus mencari jodoh yang seiman. Oke, teruskan. Ya, baik. Selanjutnya dari seorang perempuan usia 53 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak di Palembang. Ini jemaat karismatik juga ya. Baik. Oke. Shalom Bapak rohaniku yang kukasihi, yaitu Bapak R. Susabdono beserta tim. Tanggal 21 Maret 2024 saya bertanya di Abam tentang anak perempuan saya yang ada hubungannya dengan okultisme. Tapi sepertinya belum dijawab Pak Eras. Walaupun belum dijawab, hal yang luar biasa terjadi pada anak saya. Sekitar 23 Maret 2024 dalam ibadah doa pagi yang saya ikuti, walaupun tidak duduk diam karena siap-siap berangkat ke sekolah, tiba-tiba Bapak Eras menyuruh kuatkan suara speaker dan Bapak mau berdoa untuk pengusiran roh-roh jahat. Saya cepat respon. Ketika Bapak berdoa, saya kelilingi semua ruangan di rumah dan saya juga ikut bersuara mengikuti Bapak. Hal yang dahsyat terjadi dirasakan anak perempuan saya. Ketika pulang sekolah dan baru sampai di rumah, anak saya bilang seperti ini. Agak beda rumah kita ya, Ma. Saya dan anak laki-laki saya juga merasakannya. Dan puji Tuhan, anak perempuanku merasa lebih tenang sekarang. Sejak itu, saya sering mengulang kembali doa pagi, karena jika pagi tidak bisa ikut sampai habis. Terima kasih ya Pak Eras, atas kuasa doa Bapak yang luar biasa dan itu mujizat yang kami terima. Sekarang saya mohon Bapak tolong doakan anak saya laki-laki, yang tanggal 3 Mei nanti anak saya ikut ujian UTBK dan pilihannya Fakultas Kedokteran di Universitas 11 Maret. Agar anak saya fokus dan Tuhan beri kemudahan menjawab soal ujiannya. Dan anak saya ini gak jauh berbeda dengan yang anak perempuan saya, merasa sering diganggu pikirannya oleh roh jahat yang berbisik di telinganya. Masalah kami ini sudah sejak awal tahun 2021. Kami sudah minta pelepasan dengan beberapa pendeta di gereja tapi semuanya seperti tidak ada respon. Sampai akhirnya adikku yang memberitahu tentang pelayanan Abam ini, dan baru 3 bulan saya ikuti doa pagi, doa puasa, wanita surgawi. Saya menangis mengikutinya, seperti ketemu dan dinasihati secara langsung oleh Tuhan. Suami saya tidak serumah dengan kami, karena anak perempuanku tidak mau ketemu bapaknya. Semua nasihat bapak saya ikuti, yaitu diam, diam, dan diam. Puji Tuhan suami sudah rajin ibadah walaupun kami tidak bersama-sama ke gereja. Terima kasih Bapak Eras dan tim. Semoga Bapak saya terus. Kami masih terus butuh Bapak dalam membentuk hidup kami hidup suci dan kudus hingga sampai di langit baru bumi baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Maaf ya Bapak, panjang tulisan saya ini. Terima kasih Tuhan memberkati. Yang pertama, kami sudah mengutus salah seorang pendoa untuk menghubungi ibu. Pasti sudah dihubungin. Ya. Lalu ibu juga akan mendapat pelepasan melalui video call. Kami bersihkan rumah ibu. Oke, sekarang kita berdoa. Ya.
Kami berdoa untuk anak ibu ini tanggal 3 Mei nanti ada ikuti ujian UTBK dan pilihannya Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Aku mohon belas kasihan dari Bapak di surga. Tolonglah Bapak, tolonglah keluarga ini. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, teruskan. Selanjutnya, seorang pria 44 tahun sudah menikah, seorang jemaat dari gereja Protestan di Kelapa Gading. Shalom Pak Erastus yang saya kasihi dan kagumi. Saya sangat diberkati dengan pengajaran suara kebenaran yang Bapak ajarkan yang menggugah kesadaran rohani saya. Saya jemaat salah satu gereja Protestan, namun sering ikut kebaktian di GSKI Moarta Gading, mengikuti doa pagi serta penggemar ABAM. Mohon izin menyampaikan pergumulan saya, Pak. Saya selama ini bekerja sebagai manajer di perusahaan swasta yang dengan gaji dan fasilitas yang sangat memadai. Selama 2 tahun terakhir, saya menduduki posisi manajer baru yang cukup menantang. Namun saya merasa sangat kesulitan karena saya merasa tidak berkompeten. Waktu 6 bulan pertama menjabat, saya sudah sampaikan ke atasan ingin mengundurkan diri dengan alasan tidak berkompeten. Namun ditolak dengan alasan perusahaan tidak terpikir untuk memberhentikan saya. Saya terus berusaha menjalani tugas saya, namun sangat kesulitan hingga saya depresi. Setiap saat selalu terbayang pekerjaan dan mengeluh. Sering sekali saat saya ke gereja ataupun saat berdoa di rumah, tidak kusuk karena kepikiran beban pekerjaan. Istri saya sudah saya beritahu dan dia menyerahkan keputusan kepada saya. Jika memang mau resign, silakan, walaupun dia meminta saya untuk sabar menjalani. Stop. Kalau pimpinanmu menganggap kamu tidak perlu berhenti, itu pasti melihat kamu punya kapabilitas. Hanya karena kamu mungkin punya target tinggi. Ini yang membuat kamu stres. Jangan target tinggi. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Jangan berpikir mencapai 80 misalnya kalau kau hanya mampu 60. Yang penting kamu bisa bekerja semampu yang kamu lakukan tanpa jadi seperti bermain tanpa beban. Ya. Lakukan sebaik-baiknya. Dan kalau misalnya nanti pimpinan tidak puas, kamu diberhentikan, ya tidak apa-apa. Kamu sudah pernah menyampaikan bahwa kamu tidak berkompeten, kan? Jangan kepikir, jangan begitu. Kamu jangan memberhalakan pikiranmu. Ini membuat kamu stres. Coba berhenti begitu. Lakukan saja, rileks saja. Sebisa-bisanya kamu selesaikan. Kalau tidak, ya sudah. Karena kemampuanmu segitu. Oke? Tapi perusahaan pasti melihat kamu punya kapabilitas. Dan itu sudah cukup membuat mereka mempekerjakan kamu di tempat itu. Terus? Saya sebenarnya sadar bahwa pekerjaannya adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Iya. Karena saya bisa menafkahi keluarga dan orang tua dengan baik. Iya. Terus? Saya sering memohon kepada Tuhan untuk diizinkan resign dan mencari nafkah wirausaha agar bisa fokus. Jangan berhenti bekerja lalu wirausaha. Saya udah punya pengalaman banyak orang berhenti bekerja lalu ambruk, mati sampai akhirnya masalah ya. Sampai ngojek aja nggak dapat duit. Jangan lakukan itu. Terus agar bisa fokus mengurus keluarga dan fokus memperbaiki diri mencari Tuhan. Kamu mau fokus keluarga dan Tuhan tapi kamu nggak punya uang, miskin, itu berat sekali. Paham? Jangan lakukan. Usiamu 44 tahun ya. Jangan lakukan itu. Terus. Saya punya investasi saham yang sudah saya rintis selama 12 tahun. Dengan menyisihkan penghasilan dengan harapan saya bisa pensiun dini. Namun rugi besar sampai sekarang. Ya kan, gak terprediksi nak. Jangan. Terus. Hal ini juga sering saya pertanyakan kepada Tuhan. Apakah ini tandanya keinginan saya tersebut tidak diizinkan Tuhan? Tidak. Kalau menurut saran saya, kalau kamu percaya saya, jangan. Oke, terus. Saya sangat takut salah mengambil keputusan yang Tuhan tidak berkenan dan akhirnya kehidupan kami sekeluarga berantakan. Terus. Namun di pihak lain saya sangat tersiksa dengan pekerjaan saya, bahkan sering sampai muak. Enggak, mestinya kamu menyukai, kamu belajar menyukai, nanti ditelepon aja. Terus. Mohon masukan atau saran Pak Eras apakah yang harus saya lakukan? Oke, cukup. Nanti akan dihubungi langsung saja, dinasehati. Kepada yang lain juga, penggemar ABAM, saya sudah lihat pertanyaan di ABAM, kesaksian di ABAM, dan pengalaman pribadi. Orang yang sudah bekerja, lalu melihat kemungkinan dapat duit tidak dengan cara lelah, bekerja sama orang, akhirnya hancur. Sampai jadi supir Grab dan lain-lain, hancur. Ngojek pun susah dapat duit.
Wah, saya bisa fokus ke Tuhan, fokus ke keluarga. Fokus ke Tuhan, fokus ke keluarga itu dengan cara punya uang. Kalau kamu jadi miskin, kamu nggak bisa fokus kemana-mana. Berantakan. Akhirnya kerja dari pagi sampai sore, makin nggak bisa fokus keluarga. Jangan ya, ingat ini. Yang lain juga perhatikan nasihat ini. Kalau sudah bekerja di satu tempat dan penghasilan, jangan beranjak sampai dengan jelas Tuhan memberi petunjuk. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya masih dari seorang pria yang sudah menikah dengan memiliki satu anak. Non-Kristen ini. Non-Kristen, tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur. Pak Erastus yang saya hormati, saya mau tanya Pak tentang Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Apakah Yesus itu menjadi terkutuk karena menebus manusia dari kutuk? Jika iya, maka apakah Yesus itu terkutuk secara kekal atau sementara? Yang pertama, kita harus tahu pengertian kutuk itu apa. Ini tidak boleh dipahami seperti pengertian umum. Kutuk itu dalam bahasa Ibrani kachrim, dalam bahasa Yunani anatema, artinya hukuman. Ini banyak orang Kristen nggak ngerti kalau kutuk itu selalu mestinya fatalistik. Bisa fatalistik, bisa tidak. Hukuman. Jadi Yesus menjadi kutuk atau terkutuk atau terhukum, maksudnya bukan terkutuk selamanya. Yang pertama. Yang kedua, kita harus melihat Galatia ini dari kacamata budaya Yahudi atau agama Yudaism. Orang-orang Yahudi gagal melakukan hukum Taurat dan harus dihukum. Tetapi Yesus menggantikan hukuman di kayu salib. Kenapa harus salib? Karena terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Orang Yahudi yang mestinya dihukum, atau semua manusia yang berdosa yang mestinya dihukum atau dikutuk, tidak jadi dihukum atau tidak jadi kutuk karena hukuman atau kutuk itu ditimpakan pada Yesus. Yesus menyelesaikannya dengan mati di kayu salib. Tetapi Yesus bangkit dari kematian karena Yesus tidak didapati bersalah. Itu maksud. Ya. Cukup nggak? Cukup jelas. Mau tambahkan nggak? Cukup Pak. Oke, jadi harus mengerti kata kutuk dan harus memahami budaya Yahudi. Oke, Tuhan berkati. Sekarang Yesus naik ke surga menjadi raja, dan seperti yang diyakini oleh agama non-Kristen bahwa Yesus itu terbesar di akhirat dan di bumi. Ya. Itu juga mereka yakini itu. Agama Samawi atau agama yang percaya tentang Allah, ya. Yang percaya Allah maksudnya. Oke, sebentar kita lihat terakhir. Baik. Terakhir dari seorang perempuan 18 tahun, seorang pelajar jemaat gereja karismatik di Surabaya, tinggal di Sidoarjo, Jawa Timur. Ya. Shalom Pak, saya mau bertanya karena saya bingung dengan hal ini. Puji Tuhan saya diberi kesempatan untuk melayani Tuhan di gereja. Yang mau saya tanyakan yaitu, bagaimana kebenaran tentang tukar-menukar jadwal karena adanya kepentingan? Apakah kita harus tetap menomorsatukan pelayanan di gereja yang sesuai jadwal atau kita boleh tukar? Seringkali yang saya lihat, beberapa orang menukar jadwal karena ada kepentingan pergi jalan-jalan. Bagaimana akan hal ini? Jujur saya bingung akan hal ini, karena rasanya di nurani tidak enak. Apakah dengan tukar jadwal kita tidak menomorsatukan Tuhan? Mohon dijawab Pak, terima kasih ya Pak, Tuhan Yesus memberkati. Tukar menukar jadwal kalau memang ada kepentingan, ya tidak masalah. Kalau jalan-jalan gimana? Nah, sekarang saya tanya jalan-jalannya kemana? Karena kalau itu bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, yang harus juga memberi waktu untuk anaknya jalan-jalan karena libur. Ada yang lain tidak bisa, ya berarti harus jalan-jalan. Jalan-jalan itu bagian dari tanggung jawab. Atau anak harus ikut orang tua jalan-jalan karena itu waktu untuk keluarga. Waktu yang lain tidak ada karena sekolah, kuliah, papa mama kerja, ini libur, bisa kumpul. Nah, diserahkan kepada yang tidak jalan-jalan. Tidak masalah, Nak. Yang penting motivasi menggantikan jadwal itu apa. Tapi kalau cuma soal kecil, tolong gantikan deh, saya lagi mau ngopi dengan teman. Ya salah itu. Oke? Sampai jumpa di episode 985 nanti. Tuhan berkati.